Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat konten dengan temakan rantau merantau dan dengan narasumber seorang di sebelah saya bernama Brigade Izzuddin Al-Qassam. Halo. Tujuan dari konten ini dibuat adalah supaya kita saling punya rasa memiliki. Ternyata Indonesia ini punya gimana ya, bahasa sederhananya intinya kita saling mengenal lah, bahwa Indonesia ini ternyata berbagai suku, berbagai bahasa, dan berbagai macam orang-orangnya gitu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, biar Mas Izzuddin yang mengenalkan dirinya sendiri, dari mana beliau dan bagaimana tempat keadaan asalnya. Monggo Mas Izzuddin. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Ini jadi video kedua kita ya di channelmu. Pertama kemarin ngomongin soal COVID-19. Sekarang ngomongin dan hubungannya mungkin ke latar belakang sebagai pekerja sosial gitu ya. Sekarang mungkin lebih ke bersifat pribadi ya, kayak gitu, tentang hubungannya desa, kota, merantau dan apapun itu kayak gitu. Kisah perjalanan. Jadi mungkin ini lebih tadi lagi bersifat pribadi dan mungkin banyak sudut pandang ini dibangun di fase pertama kuliah gitu ya. Pertama ke Jogja tahun 2013, lulus 2018 dari perkuliahan di Universitas Islam Indonesia. Terus sekarang lanjut keluarga dan bekerja di kota yang sama di Jogja begitu. Jadi secara singkat itu sih mungkin yang pengen ku bagi di sudut pandang kuliah dan di sudut pandang pekerja sekarang. Jadi dua fase itu yang mungkin membangun aku punya sudut pandang tentang hubungan desa dan kota tadi kayak gitu. Ya, monggo langsung dari mana mulai? Asal Lamongan, Jawa Timur. Kalau istri Lampung Utara, Kota Bumi gitu. Orang tua lu asli Lamongan? Kalau orang tua, ibu Lamongan, kalau ayah Surabaya. Jadi pemirsa, ada yang nggak tahu Lamongan itu dekat Surabaya Ya, perjalanan 2 jam, 2 jam 3 jam. Lamongan, Gresik, Surabaya atau gimana? Oh iya, dekat Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya. Lumayan ya? Ya mungkin kalau di Lamongan 2-3 jam. Mengenai kebudayaan juga bagaimana? Lamongan itu bagaimana? Khasnya gimana? Adanya gimana? Ngomongin tentang sosial budaya ya, di Lamongan itu katakanlah kota laut gitu ya, karena di sana daerah pesisir gitu. Ada di bagian utaranya, bagian pesisir gitu ya, dan bagian selatannya itu sebagian tambak, kebun kayak gitu, sawah-sawah, jagung gitu. Kebetulan kalau aku tinggalnya di daerah laut yang dia itu banyak penghasil ikannya kayak gitu. Jadi di dekat rumahku aja ada sekitar 4 atau 5 tempat pelelangan ikan TPI gitu. Dan setauku mereka itu produknya itu nggak cuma dikonsumsi di wilayah Lamongan, tapi juga kayak dipasok ke kota-kota lain kayak gitu, kayak terasi, petis, ikan asin. Dan yang aku tahu sendiri itu kayak ikan asin itu di stokkan ke pasar Beringharjo. Oh, ada di sini? Iya, sampai dibawa ke sini. Padahal perjalanan darat Lamongan Jogja itu sekitar 6-8 jam. Kereta? Apa? Darat? Iya, darat, pakai kayak mobil kayak gitu. Kalau pengangkut ya kayak mobil truk gitu. Berarti khasnya soto Lamongan atau hal lain yang kalau terkenalnya di daerah lain kan soto Lamongan. Atau ada hal lain lagi yang kita nggak tahu mungkin yang bisa lu bagikan selain soto Lamongan? Ada lagi namanya nasi boran. Boran? Iya.
Itu kayak apa? Nasi gurih. Bukan? Iya, hampir kayak nasi uduk gitu. Jadi dengan apa? Tahu apa kuah merah kayak gitu-gitu. Ada peyek, gitu. Ya khas sana lah kayak gitu. Namanya? Di Jogja belum pernah. Namanya ketemu. nasi boran gitu. Mm-mm. Oh. Ya jadi begitu pemirsa. Jadi Itu buat ada food yang ternyata nggak soto Lamongan aja yang ada gitu kan, ada hal-hal lain seperti tadi nasi boran yang lebih terkenal di sana. Terus ngomongin tentang tadi udah kuliner ya, tentang apa tempat jalangan ikan. Terus di sana juga aku nggak tahu datanya apakah memang kayak gitu atau enggak, tapi sejauh yang aku alami gitu ya, apakah di teman-temanku atau apa yang aku tahu langsung orangnya itu, dan itu banyak TKI. TKI. Jadi kerja di luar negeri kayak gitu, tenaga kerja Indonesia. Oh. Kayak apa? Kayak teman SD ku kayak gitu ya. Beberapa dari keluarganya gitu. Sekitar berapa? Dari 20 teman-teman SD itu ada sekitar 5 apa ya? 5 yang orang tuanya jadi TKI ya. Umumnya ya, kalau yang aku kenal dan apa lebih lucunya di kampungku, biasanya tujuan tuh kayak Brunei, Malaysia gitu. 2 itu utama yang aku tahu, yang aku kasih tahu. Jadi aku itu tumbuh dengan teman-teman dan aku tahu kondisinya gitu. Mereka itu hidup mungkin jarang atau hampir sama sekali yang aku tahu gitu ya, hidup apa kayak umumnya kita lah yang punya orang tua tiap hari ada yang ngasuh, ada yang ngasih tahu apa kayak gitu. Dan aku tuh punya teman di kampung beda beberapa tahun sih kayak gitu, dia jauh lebih senior kayak gitu, bahkan usia kepulangannya itu bisa sampai belasan tahun, nggak tahu kok bisa kayak gitu. Jadi dari kecil udah ditinggal kerja kayak gitu, terus dia diasuh sama apa neneknya atau bibinya kayak gitu di kampung kayak gitu. Jadi ada yang dia itu bapak atau ibunya dia yang jadi TKI, salah satunya di rumah, ada yang dua-duanya, terus si anak ini dipimpin ke sanak saudara kayak gitu. Jadi ya banyak lah kisah-kisah tentang teman yang dia itu apa hidup tanpa asuhan orang tua yang intens seperti layaknya normal kita kayak gitu. Tentang TKI, aku punya sih saudara yang ya dia dari kecil udah diasuh sama orang lain, mbahnya lah. Namanya dari keluarga ibu ya ada sampai hari ini keluarga dari saudaranya bapak juga ada yang di mana di Arab sana, ada di Taiwan, ada banyak sih. Oh iya, saudara-saudara yang di Banyuwangi. Terus nyambung soal makanan sama itu, pekerja yang apa mantau kayak gitu ya, di Lamongan tuh kan penyetan yang terkenal ya. Di sana kalau orang tanya ada kayak gitu kan, ada yang punya panganan khas daerah tapi di daerah sendiri malah nggak ada. Tempatku ya ada gitu, cuman ya nggak banyak banget kayak gitu. Jadi ada pilihannya yang di TKI ke luar negeri, ada yang kayak ke kota lain gitu, dagang tadi penyetan, soto kayak gitu. Kalau di Jogja sendiri aku tuh kebetulan punya 2 tempat langganan di dekat UII, Lamongan, depannya Lamonganan soto, ada soto nasi goreng, tapi bukan penyetan. Sama Jalan Palagan di penyetan, yang aku tahu pasti Lamongan, dan itu kebetulan suka beli gitu. Jadi bisa disebut lah kalau di kampungku ya, aku ngomong kampungku yang aku pasti tahu kayak gitu, bisa disebut kampung lebaran. Jadi penduduk aslinya itu kelihatan pas lebaran karena kan pada pulang. Kalau lagi nggak lebaran kan pada kerja gitu ya. Isinya umumnya anak-anak kecil sekalian atau orang tua sekalian kayak gitu. Adapun pemuda kayak gitu ya nggak terlalu signifikan kayak gitu. Ada lagi yang utama mengenai kasih itu tanya tentang hubungan desa kota urbanisasi. Hubungan desa kota gimana? Anak-anak mudanya gimana? Atau yang kayak lu nih banyak atau
atau mungkin kebanyakan larinya kemana juga gitu? Nggak, kalau soal kemana-kemananya aku nggak tahu pasti sih, nggak nentu kemana-kemana. Yang aku tahu pasti itu kalau ngomong soal kerjaan, kalau di tempatku itu banyak yang ke luar daerah atau sampai ke luar negeri. Intinya itu aja sih. Dan aku itu punya keresahan tentang itu kan yang kita sebut sebagai itu urbanisasi kayak gitu ya, perpindahan dari desa ke kota kayak gitu. Kita ini termasuk. Kita termasuk. Jadi data pemerintah itu yang terbaru 60-40 posisinya. Jadi udah mayoritas masyarakat Indonesia itu tinggal di kota 60% dan di desa 40%. Padahal kan kota di Indonesia kan cuma beberapa. Sedangkan misal kalau dengan persebaran yang sama, beban itu dibagi ke desa-desa kan mungkin bisa kayak lebih longgar kan. Bayangin kota itu dikit tapi berbagai desa, berbagai daerah-daerah kayak gitu merapat ke satu titik, berarti kan ada satu peristiwa kepadatan kayak gitu ya. Apakah dari segi lalu lintas macet kayak gitu ya. Terus tentang mungkin juga naiknya harga tanah juga ya karena banyak pendatang. Ya banyak lah peristiwa-peristiwa yang dihasilkan dari urbanisasi. Kalau kita diskusi soal hubungannya desa ke kota, aku itu sendiri punya keresahan pikir gitu. Ya walaupun kita sendiri menjadi korban urbanisasi ya, karena memang nggak mudah. Aku tahu ini nggak mudah ngomong tentang ini, tapi paling nggak kan mungkin kita bisa bangun konsep ideal bersama seperti apa gitu ya. Di luar kenyataan, kalau kita itu masih menuju ke arah yang kita pengenin ideal kayak gitu. Aku tuh kayak bayangin apa harus gitu ya, kalau selalu ngomong ekonomi itu selalu ada perpisahan antar suami istri gitu ya, anak orang tua, anak ibu, anak bapak, dan apapun itu tentang semua bentuk perpisahan gitu. Apa mesti kayak gitu ya. Dan bagiku dan banyak studi mendukung itu, urbanisasi sebenarnya nggak sehat kayak gitu. Pertama tentang beban kota, tentang polusi, terus tentang itu efek psikologis mungkin ya, walaupun nggak mungkin selalu benar ya, tapi pasti ada perbedaan kualitas asuh ya, orang tua yang mendampingi anaknya langsung gitu sama yang enggak kayak gitu kan. Ya mungkin kalau buat referensi umum kan selalu ada kayak kenakalan yang mungkin dipautkan dengan pola asuh dan apa kayak gitu. Tadi itu kudu selalu berpisah kayak gitu ya. Kayak terus hal lain kayak gitu ya. Di Big Bang Show yang dipandu sama Andi Etno ya. Dulu itu di Metro TV ya kalau nggak salah, dia itu salah satu bintang tamunya itu kayak kamu, orang Banyuwangi, pemuda Banyuwangi. Dia itu lulusan UB. Itu dia juga punya keresahan yang sama. Akhirnya dia itu gagas akan pulang ke desa, dan target yang dia pulangkan gitu ya, secara realistis adalah orang-orang yang kembali sama ke Lombok. Karena kalau nggak salah dia ngomong itu paling banyak tujuan orang Banyuwangi pergi gitu ya, bekerja ke Banyuwangi atau ke Lombok kayak gitu. Jadi dia itu bikin kayak sel-sel usaha atau kayak kelompok tani lah kalau kita ngomong, dan dia di sana itu bikin itu peternakan lele sama terakhir aku lihat progresnya itu sama keripik buah naga kayak gitu. Dan dia berhasil pada waktu tertentu, dia itu kalau nggak salah memulangkan, aku lupa namanya, sekitar 90 kakak kayak gitu ya. Paling nggak kalau ngomong soal signifikansi itu jauh lebih signifikan daripada kita yang mungkin masih kayak gini. Aku juga nyadar sih kayak gini, aku juga punya kesan kenapa kita yang jalani urbanisasi dan sebenarnya ada kepinginan buat
menjadi pelopor hal yang serupa kayak gitu. Kenapa kalau ngomong bisa ekonomi terus ada perpisahan kayak gitu ya. Dan konsep ideal lagi ya di referensi yang didukung lain gitu tentang studi ini, harusnya beban kota itu bisa dibagi ke desa-desa kayak gitu. Apa sih yang bikin orang pindah dari desa ke kota? Kan nggak kayak iseng-iseng aja, tapi kan karena faktor ekonomi. Lah ini jadi idealnya begitu, bahkan aktivitas ekonomi juga harus ada di desa. Harus ada juga di desa-desa gitu sebagai apa, penyangga beban kota atau masyarakat kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kan juga bukan nggak mungkin beban produksi ekonomi itu juga ada di desa-desa. Misal kayak tadi kan ternak lele kayak gitu. Dan kenapa nggak mungkin bikin sesuatu yang dia itu bukan hanya memproduksi barang mentah tapi juga barang jadi kayak gitu kan. Misal di satu daerah itu potensinya apa, ya udah itu yang diproduksi terus kemudian dijadikan bahan jualan khas daerah sana kayak gitu. Dan tenaganya ya bukan orang-orang jauh tapi dari daerah itu sendiri. Dan bayangkan misal dengan konsep ideal yang sama kayak gini dan dilakukan serentak banyak desa di Indonesia gitu, ada seberapa besar solusi yang bisa dihasilkan gitu untuk membagi beban kota ke desa-desa, dari segi populasi penduduknya, dari segi konsekuensi negatif kayak kemacetan, kayak harga tanah yang meningkat, sama lini ekonomi kayak gitu. Itu sih menarik sih membahas tentang antara desa dan kota, makanya kayak sebagai pemuda yang menginginkan keseimbangan gitu ya. Ya mungkin ke depan kita buat apa ya, buat konsep lah, tidaknya kayak prototipe gitu ya, dan selanjutnya lebih dimatangkan lagi. Dan kayaknya butuh diskusi lebih panjang juga ya, makanya ya aku juga menyadari bahwa kan kita nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu loh. Makanya harus ada ya kira-kira solusinya gimana, kan harus terpikirkan juga sih. Makanya mungkin juga sebelum kita juga pasti ada yang memikirkan itu, dan ya salah satunya yang kamu ceritakan tadi itu yang dari banyak. Mungkin kita bahas lebih panjang di lain kesempatan dengan judul yang mungkin dibikin judul spesifik ya, tentang jadi itu kayak ya, prototipe-nya kayak gimana. Kita bahas lebih mendalam. Cuman begitu, satu hal lagi, kayak pemuda Banyuwangi ini itu dia itu ikut ajang ekonomi kreatif sebagai social planner kalau nggak salah kayak gitu, dan dia itu menjadi salah satu yang juara. Terus pasca dia mengkompetisikan konsepnya itu, dia menggalang dana buat pendanaan kelompok ekonominya itu. Jadi dia itu galang dana di Kita Bisa. Pas itu yang aku tahu galang dana buat itu pendanaan bisnis lini barunya tuh keripik buah naga kayak gitu. Dan ini titik buatnya tuh mungkin bukan hanya tentang berbicara tentang sumber daya yang ada di daerah ya, atau kalau kayak orang ngomongin, kalau kita ngomongin tentang SDA tok gitu kan, itu juga cara pikir kolonial kayak gitu ya. Maka cara berpikir milenial harusnya titik buatnya itu pada ide, pada gagasan, pada kreativitas. Dan mungkin kalau sekalipun kalau nggak ada potensi lokal yang bisa yang bersifat sumber daya alam, kan itu bisa dibikin aja, tinggal kreativitas kita kayak gimana. Jadi titik buatnya ke kreativitas, dan dunia baru ini tuh bukan dunia yang dibangun atas SDA seperti zaman kolonial dulu, tapi dengan kreativitas kayak gitu, tanpa batas-batasan tertentu gitu. Apalagi zaman sekarang kan internet udah ada di mana-mana, koneksi kayak gitu. Jadi sebenarnya yang memisahkan kita itu kebodohan kita sendiri aja, bukan apa-apa kayak gitu. Dan dia tuh bikin channeling. Jadi dia tuh nyiapin ngontak ya orang-orang yang mau beli produk olahan dari kelompoknya ini. Jadi kayak lele itu difilet, jadi diambil dagingnya aja. Jadi kayak naik kelas, nggak cuman lele gelondongan yang kita tahu di penyetan gitu. Terus buat pendanaan dia juga jaya orang yang investasi.
Jadi kalau minjam bahasanya Rinal Kasali, sharing profit, sharing aset. Jadi orang sekarang kalau mau berkembang harus berkolaborasi, nggak perlu semuanya itu dikuasai sendiri dari hulu ke hilir. Lama itu cara-cara lama, cara-cara yang berat untuk dijalani gitu ya. Maka sekarang kan ada cara-cara ekonomi yang dia itu lahir kayak franchise, kayak apa lagi, open investasi atau gitu-gitulah, dropship. Jadi inti dari semua itu dan modernitas kita itu bukan hanya cara kita berkehidupan pakai HP, komunikasi, tapi cara pola pikir yang membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua pihak tadi. Kata kuncinya sharing aset, sharing profit kayak gitu. Jadi membuka diri untuk potensi kolaborasi. Apakah itu di lini produksi, distribusi, bahkan konsumsi, apapun itu. Aku kebetulan kan itu beberapa kali kayak merhatiin studinya Rinal Kasali, dan aku ada satu bukunya itu MO judulnya, mobilisasi dan orkestrasi. Jadi satu contoh yang dia bikin itu kayak Grab itu kan disebut-sebut sebagai ibu perusahaan transportasi terbesar, tapi dia di saat yang sama dia itu nggak punya aset motor satupun, kendaraan satupun. Gimana bisa? Karena dia sharing profit. Dia menyiapkan sistem, kemudian orang-orang yang punya aset-aset yang istilahnya aset nganggur gitu bisa diefektifkan. Jadi dia itu nggak perlu beli armadanya semua sendiri, tapi dia hanya menyiapkan sistem, orang berkolaborasi. Terus contoh kedua, lokal motor. Jadi ini itu perusahaan otomotif milenial lah gaya berpikirnya. Jadi kalau kamu lihat itu film Fast Furious 9, intinya di sana itu ada mobil yang dia itu namanya punya Letty. Jadi ada Dominic, toko-tokonya ini punya Letty. Mobilnya itu kayak mobil sedan tapi dibikin gaya ban gede kayak rally, kayak off-road lah kayak gitu. Dan itu terkenal banget pada tahun pembuatan film itu, dan dicontohin sama Rinal Kasali yang seharusnya dengan spek industri otomotif yang sama membuat mobil itu sangat berjenjang dari segi desainnya, ilmuannya yang bikin konsep apa-apa. Tapi dia itu membalik semua logika itu, dia itu melibatkan semua ahli atau penyuka otomotif dalam satu platform untuk berdiskusi dan akhirnya bisa menciptakan satu konsep mobil yang baru kayak gitu. Dan mungkin dia nggak perlu kayak punya staff sendiri yang digaji secara anjek kayak gitu, tapi dia itu memanfaatkan sumber daya yang tersebar di masyarakat kayak gitu untuk membuat desainnya kayak gitu. Sama dengan logika tadi kan, nggak perlu beli sendiri semuanya, dia melibatkan orang banyak yang membagi sistem, orang berkolaborasi. Jadi kuenya nggak dimakan sendiri lah ya. Dan itu kata kunci kalau kita ngomongin tentang deurbanisasi yang mau kita usung, harusnya juga memakai cara berpikir yang sama, cara berpikir baru. Kayak gitu sih, itu keresahanku kalau kita ngobrol tentang urbanisasi, dan pengen gitu sebenarnya buat nanti kita bikin konsepnya bareng, nanti kita bikin vlognya di tema yang lebih spesifik. Gimana sih jalan menuju deurbanisasi? Ya itu kalau ngomong ini kan lagi COVID ya, di luar COVID kayak gitulah nanti kayak gimana? Kondisi normal lah ya. Dan hal lain baik. Jadi keinget sebenarnya beban yang terlalu berat di kota ini kan kita rasakan di fase COVID kayak sekarang ini. Orang kan jadi ini hal lainnya. Orang kan sekarang membuktikan untuk mempertahankan itu banyak yang kudu balik ke desa. Ya singkat kata, kalau di kota pekerjaannya hilang, makan apa? Makanya balik ke desa. Istilahnya kalau orang susah di kota itu jauh lebih susah daripada orang susahnya yang di desa, karena dia itu punya sumber daya tanah paling enggak yang dia itu sebagai basis penghidupan terakhir untuk mempertahankan hidup. Jadi sekali lagi deurbanisasi atau desa-desa kita itu menawarkan sesuatu yang
hari ini kita lain-lain kosong, yang hari ini kita kosong, yang ada di kota-kota itu kosong kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan di luar antara desa dan kota. Sejarah lu pindah ke Jogja dari Lamongan, Kuliah, udah pergi, kuliah. banyak pergi dari rumah kuliah. Pergi dari rumah itu SMA, Nggak diusir ya, satu Pak? SMA, SMA 1, 2, 3 itu sekolah SMA tapi ya pesantren gitu, tapi masih di Di Lamongan Lamongan sih, masih di Lamongan. Tapi udah pergi dari itu rumah. pulang sebulan sekali, ya mondok benar-benar mondok yang hidup 24 jam di sana. Selesai SMP. Saya SMP, jadi mondoknya 3 tahun. Nah itu paling pulangnya itu sebulan sekali kayak gitu. Kadang juga nggak pulang karena anak cowok, nggak tahu anak cowok yang lain, kalau aku suka nggak pulang karena senang ketemu juga. ketemu Banyak hal-hal jarak baru. rumah. 2 jam paling lama. Main jauh berarti. 2 jam paling lama. Terus apa lanjut setelah lulus pondok kan kuliah di UI Ya kenapa bisa sejak di 2013. Kenapa bisa di Jogja? Pilihannya. Karena teman-temanku dulu itu umumnya kuliah di daerah timur, jadi kayak Malang ya. Surabaya kayak gitu. Aku tuh dulu kepinginannya cuman menjadi satu bentuk alternatif yang ya kenapa kudu ke sana semua kayak gitu. Pertama aku pengen cari suasana baru ya. Karena juga mesti ada potensi kumpul sama orang yang sama. Nah, aku tuh nggak mau, aku malah menghindari itu. Aku tuh pengen ketemu sama orang baru, orang yang berbeda daerah, berbeda apapun yang aku temuin di tempatku yang dulu gitu. Aku malah iya kayak gitu, dengan cara aku pergi ke Jogja, bagiku itu mungkin akan membangun itu suasana baru dan juga pengetahuan baru. Terus Kenapa Oh, di karena nggak diterima di negeri. Dulu tuh sempet sih ya, karena ya ada kayak kepinginan. Dulu itu ya SNMPTN yang mana ya? Aku 6PTN lupa. itu. Intinya ada itu loh, seleksi dari sekolah sih. pendaftaran ke kampus negeri. Aku itu dulu itu Masuk UGM pertama, UGM aku set pertama itu UGM sosiologi kalau nggak salah, sama UB. Ini pilihan canggih semua ya. ini pilihan kedua ke daerah timur, tapi yang pasang kan Jogja dulu. UB itu juga sosiologi apa kayak gitu. Jadi aku itu biasanya SMA di kelas IPA, tapi aku tuh kayak nggak ngerasa itu aku itu ada di sana kayak gitu. Tapi aku tuh senang sosial sebenarnya, makanya kayak kuliah ini juga kayak cari pelayan, oh yang asal nggak ada hitungannya kayak gitu kan. Karena suka baca juga pas itu, jadi ternyata gak diterima dua-duanya kayak gitu. Ya udah, dan aku di angkatanku itu yang keterima perguruan tinggi yang paling pertama di angkatanku kayak gitu, UI. Jadi yang lain masih fase-fase pendaftaran, aku udah berangkat ke Jogja buat seleksi UI dan alhamdulillah lolos kayak gitu ya. Dulu di UI kan juga nggak ideal juga sebenarnya. Dulu daftarnya itu hukum deh. Fakultas Hukum. Pindah berarti? Hah? Pindah atau gimana? Aku ikut 2 kali, yang UI kan ada tes tulis, ada tes komputer. Bayanganku dulu kan akan ada cita mau MD kayak gitu kan di UI, makanya pengen ngambil hukum. Jadi yang aku lupa salah satu tesnya itu ada yang aku pertamain hukum Islam, yang satunya itu hukum Islam dulu baru hukum kayak gitu. Hukum. Aku lupa yang mana aku ambil, yang antara CBT sama PBT, yang tes tulis sama tes komputer. Terus akhirnya aku ya itulah hukum Islam kayak gitu ya, ketemu kamu. Mungkin kalau nggak di hukum Islam nggak ketemu kamu. Ya mungkin gitu sih, banyak kita tentang ketidakidealan tentang jenjang pendidikan dan tentang kompromi pada akhirnya. Terus lulus 2018, terus di bulan yang sama dengan wisuda nikah kayak gitu. Udah sempet. Hah? Lu wisuda, Bo? Hah? Lu nggak wisuda kan? Aku nggak wisuda, ngambil akan nanti maksudnya jadwalnya. di bulan yang sama dengan wisuda aku nikah gitu. Jadi ya ini juga di luar perencanaan sebenarnya, karena semuanya itu berjalan begitu cepat. Tapi ya udah kudu siap gimana pun toh. Jadi nikah di bulan yang sama dengan wisuda Maret 2018 pas tahun itu. Terus
Sempat tadi nikah di bulannya sama dengan wisuda Maret 2018. Sempat balik ke Jawa Timur karena tantangan hidup gitu lah, biasa lah. Pikirnya banget pengen sebenarnya udah punya pikiran yang kayak kita obrolin sekarang dari awal-awal dulu banget, tapi ternyata nggak sederhana dan nggak bisa kayak cuman tangan kosong gitu. Butuh punya channel, butuh punya apapun lah buat ini kan hal besar, juga butuh hal besar untuk yang mendukungnya kayak gitu. Jadi ya akhirnya nggak bisa, terus aku bikin optional choice gitu ya. Pilihan keduanya kerja di daerah timur yang UMR-nya notabene lebih tinggi daripada Jogja pada saat itu, 3 juta, dan sampai sekarang masih lebih tinggi ya, 3 juta ke atas. Tapi akhirnya tawaran kerja itu malah pertama kali peluang itu ada pertama kali malah di Jogja kayak gitu ya. Pertama kali di Jogja, jadi ya udah balik Jogja dan kita sampai sekarang 2020, berarti udah 2 tahunan. Dan nyaman nggak? 2 tahun, sekarang tuh 2 tahun ya, itulah ya, Nyaman. Cara nyaman dan nggak nyaman ya? ya nyaman lah, dibikin nyaman. Makanya nggak- Ya, nyaman. Makanya kenyamanan itu kan nggak berdiri sendiri, makanya kayak tadi tuh kita punya kesan tentang antara desa dan kota gitu kan. Ya banyak pertimbangan Dan lah ya. ya mungkin juga ada kontribusi kompromi sih. Aku tuh sempat sampai pada titik mungkin kalau aku nggak mampu melakukan reurbanisasi ke kampungku sendiri, nggak apa-apa, mungkin aku itu menjadi konseptor gitu ya, membagi keresahanku, dan mungkin dengan channel ini ada orang lain juga yang mungkin bisa mulai berpikir hal yang sama tentang gimana sih bentuk masyarakat yang sehat itu dengan deurbanisasi kayak gitu. Ataupun mengajak kerjasama buat nyusun konsepnya ya. Iya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya bisa jadi lebih luas sih kebaikan-kebaikan yang kita mau bikin hari ini. Atau juga kita bisa bikin hal yang serupa tentang gagasan deurbanisasi di Jogja, di mana kita ada sekarang, kan juga bukan hal yang tidak mungkin atau bukan hal yang buruk juga kalau kayak gitu. Momen-momen spesial yang di Jogja. Lu dapat istri di Jogja ya? Iya, temen organisasi dulu. Temen organisasi, padahal beda kampus. Iya UAD, aku dulu kan UI-nya UI Kaliwangan, gunung ke kota. Itu kampusnya aja 1 jam. Anak gunung ketemu anak kota. Sih. Ya, ketemunya di organisasi. Apalagi itu spesial lain. Bisa nggak kematangan lu hari ini ya karena proses di Jogja? Kalau ngomong kematangan, kayaknya semua sesi kehidupan itu membangun jenis pengetahuan yang baru ya, karena kalau bagiku ada jenis pengetahuan yang itu bisa disuplai dari pembacaan, tapi juga ada satu jenis pengetahuan yang dia itu hanya kita benar-benar ngeh kalau kita berada pada fase itu atau telah mengalami fase itu Berproses. Jadi ada banyak lah jenis pengetahuan yang hal ini juga aku itu bersyukur mungkin ya, sedikit banyaknya tentang banyak ketidakidealan yang aku alami dalam kehidupanku, terus berkompromi, terus melakukan yang terbaik di kompromi itu kayak gitu. Ke depan rencana besar ya, ingin segera realisasikan atau apalah, makanya aku beberapa bulan lagi udah selesai di Jogja, pengen balik lagi. Kalau mulai ngomongin lagi buat balik ke kampung, belum ada sih, belum ada kepikiran lagi buat ke sana. Cuman sebenarnya aku tuh punya kayak keresahan tentang kayak aku itu punya banyak hal yang aku cita-citakan buat aku jalani gitu, dan kayak kita yang ngobrolin kemarin tentang madu, terus kita mau bikin kampanye tentang bisnis lokal yang memberdayakan orang-orang dengan komunitas paling rentan kayak gitu, atau mungkin komunitas yang
selama ini itu tidak menjadi pemain utama kayak gitu ya. Jadi kemarin kita mau kerja sama itu ya, apa kemarin lupa aku. Petani-petani lokal madu kayak gitu-gitu, kita mau bikin kayak konsep yang di Banyuwangi tadi kayak gitu ya, bikin lokus-lokus ekonominya kayak gitu, lokus kelompoknya yang nanti pendanaannya itu dibuat dari galang dana publik kayak gitu ya, dibuat model awal dari prototipe usaha ini kayak gitu. Jadi gitu sih, jadi ada kesan ke depan itu buat bikin role model bisnis yang lebih bersifat social planner kayak gitu. Dan yang mungkin itu juga aku juga nyadar mungkin bukan hal-hal mudah untuk dilakukan, tapi bagiku kayak hal-hal yang ya, mudah kayak gitu itu yang kayak bikin aku itu bisa terus menerus hidup dan punya semangat hidup kayak gitu loh. Nah aku sebenarnya nggak tahu kalau aku itu nggak punya semangat yang kayak gitu itu apalagi yang bisa aku bikin semangat kayak gitu sih. Tapi itu kemarin kayak pengen buat konten apa yang membuat kita semangat dalam hidup gitu. Iya gitu, makanya kayak misal pertama ya karena kita punya orang-orang yang kita sayang gitu kan, misal kayak anak gitu ya. Di sisi lain ada kita ingin bermanfaat juga buat orang-orang sekitar kita gitu dengan kayak konsep-konsep yang tadi itu, misalnya konsep apalah yang kita bisa praktekkan di masyarakat dan masyarakat itu jadi terbantu gitu. Itu jadi salah satu yang membuat kita menikmati hidup makanya itu nggak sekedar itu aja gitu ya. Ya mungkin pada satu titik yang sama kita punya itu titik keresahan yang sama gitu, dan keresahan satu ke keresahan yang lain itu bukan nggak bersyukur ya, bukan itu tema lain lagi gitu ya, tapi ini tentang gagasan tentang cita-cita kayak gitu, tentang sebuah kebermanfaatan untuk orang lebih banyak. Terus aku juga itu kayak pernah nganung gitu, kayak aku itu ya kadang-kadang capek sendiri sih, kayak semua itu kayak dipikir kayak semua itu kayak mau diopenin kayak gitu. Aku sempat mikir apa aku kayak kurang bersyukur ya dalam fase-fase kehidupanku. Jadi aku kayak jadi itu tuh berat banget karena semuanya dipikir, semua pengen diopenin. Tapi pada satu titik kesadaran yang aku sekarang pahami kayak gitu ya, itu memang beda pembahasan tentang rasa syukur sama tentang tadi kepuasan untuk mengaktualisasikan diri kepada masyarakat kayak gitu. Jadi beda sih, Fik. Aku pernah ngalami itu dilema itu antara nggak syukur sama itu memang pengen semangat ngelakuin sesuatu kayak gitu. Iya sih, dan aku tuh itu kayak jujur kayak ngalami ketidakpuasan, hampir mengalami ketidakpuasan di seluruh fase yang aku alami, apakah dulu sejak mondok di SMA, kuliah ataupun sekarang kayak gitu. Dan mungkin itu juga kewajaran yang mungkin yang dialami sama kita ya, tentang mesti kan ada jarak antara kenyataan dan ekspektasi, dan jarak antara kenyataan dan ekspektasi itu yang membuat kita itu menjadi bisa berkontribusi kayak gitu. Ya itu ya itulah kehidupan. Ada lagi yang mau tambahin terakhir sebagai penutup mungkin kesimpulan? Sebagai penutup ya, jadi dan mengulas lagi secara lebih tegas gitu. Pertama, konsep idealku tentang tatanan masyarakat yang sehat itu memberikan lebih banyak pilihan. Aku nggak mendiskreditkan orang yang memang mungkin punya kepentingan untuk berpindah ke kota atau cara berkaryanya memang di kota. Kita kan nggak menutup kemungkinan ada yang kayak gitu kan. Mungkin kalau di kota jauh lebih bermanfaat di desa dalam situasi dia kan bukan nggak mungkin, tapi posisiku di sini aku itu pengen membagi setidaknya pengetahuan gitu ya tentang sebenarnya pilihan hidup itu jauh lebih banyak kayak gitu ya. Ada yang berpindah ke kota, ada yang nggak mesti pindah ke kota kayak gitu. Nggak mesti kalau berbicara tentang ekonomi itu harus berpisah gitu ya antara satu bagian dengan yang lain. Jadi kayak gitu sih posisiku sekali lagi tidak mendiskreditkan orang yang mau ke
ke kota untuk berkarya, tapi hanya memberikan satu pilihan pada fase ini itu punya sikap untuk yang ideal itu urbanisasi dalam posisi sekarang, karena bebannya 60-40 tadi, lebih banyak di kota hari ini kayak gitu. Jadi membagi beban kota itu ke desa-desa dan membangun basis-basis produksi itu juga dari desa-desa kayak gitu ya. Itu sih jadi titik poin keresahanku kayak gitu ya tentang YouTube kita hari ini. Dan gitu pemirsa, semoga video ini menginspirasi dan memberikan manfaat dan bisa kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan sepanjang video ini dibuat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bertemu lagi pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.